Ya, coba ditengok ya. Dapat ya Quran ya. Iblis itu sukanya apa tadi? Menipu-nipu, membuat makar bagaimana manusia ini jauh dari petunjuk. Ayat berapa? 30 tadi ya. Sebagian akad kalimat. Apa tadi? Sebagian diberikan petunjuk dan sebagian lagi jadi sesat. Disesatkan. Sesat itu karena Allah menyesatkan atau karena pilihan dia? Pilihan dia. Pilihan dia, betul. Ini dia. Oh, ayat 12 ini. Mulainya dari ayat 11 sampai banyak ini. Cerita tentang apa ini? Kisah Nabi Adam dan Iblis. Iblis menggelincirkan Nabi Adam. Iya. Kemudian bagaimana caranya mengatasi tipu dayanya, tipu daya setan. Karena setan ini tadi apa? Dia menipu dengan bersumpah dia akan menggelincirkan. Ada sumpahnya nih, waqo sama huma. Apa tadi? Waqo sama huma. Oh, ini dia menipu nih, cara menipunya iblis kepada Nabi Adam. Fadallahuma bighurur, maka Nabi Adam ditipu dengan tipu daya, ya, dengan mengecohnya, dengan cara bersumpah lagi, main sumpah lah, sumpah ya. Sumpah. Iya. Di surat Al-A'raf ayat 21 bersumpah ya. Dan padahal sebenarnya dia tujuannya apa? Hanya untuk menipu. Hanya menipu. Bisa nampak ya? Nampak bacaannya kan artinya kan? Dan dia bersumpah bersumpah dia aku ini betul-betul orang penasehat hitam. Mau disumpah. Jadi tidak setiap orang bersumpah itu benar ya? Iya. Ya, bersumpah iblis, dia bersumpah juga. Tapi sumpahnya tidak benar. Tidak benar sumpahnya, untuk menipu, menguatkan tipuannya biar dipercaya, bersumpah ya. Tidak semua orang yang bersumpah ini itu benar. Karena iblis juga bersumpah kepada Nabi Adam bahwa dia seorang juru nasihat. Nah, hati-hati dengan sumpah orang ya. Apalagi nggak dikenal dia, apalagi agamanya nggak dikenal. Agama yang betul-betul lurus. Kan ada agama itu kan macam-macam. Ada yang munafik, ada yang agama syirik. Wah, banyak kali contoh-contoh beragama ya. Ada yang syirik ya. Ada apa ini? Ada juga yang benar. Ada yang benar, ada yang setengah betul, lebih banyak betulnya daripada salahnya. Ada yang lebih banyak salahnya daripada betulnya. Ada yang sama sekali tidak benar. Ada yang sama sekali tidak nipu. Tergantung ilmunya. Kalau benar ilmunya banyak, ilmunya dalam, takut kepada Allah ya, insya Allah dia bisa dipercaya, dipegang. Tapi kalau ilmunya cetek, abal-abal, apalagi tidak jelas di mana sumber ilmu diambil, tidak bisa dipercaya. Ya, ilmunya antah berantah. Banyak orang lagi tidak? Banyak. Termasuk Iblis. Iya. Karena karena ampis dalam penguasaan orang tua. Nanti lama-lama karena kalau orang tua yang tanggung jawab kita. Tapi kalau kita sudah akil balik, siapa yang diserahkan lagi kepada? Kita sendiri. Kepada kita sendiri kita menjawab. Kalau sudah akil balik, sudah mukallaf, apa mukallaf itu artinya? Mukallaf. Ya, ada mukallaf, mukallafun. Orangnya sudah balik, berakal, sudah mukallaf. Mukallaf dibebani Pikiran.
Dibebani Kalau dibanding tangga ini dosa. dibebani pahala dan dosa, dibebani kewajiban agama. Itu mukallaf itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa itu? Allah tidak memberikan beban syariat ini kepada jiwa manusia ya kecuali sesuai dengan kemampuan. Misalnya dikasih beban sholat berdiri, terus sakit dia, atau buntung dia, atau stroke dia, boleh bisa berdiri? Gak bisa berdiri, terus diapain? Suruh duduk lah. Dipermudah. Allah nggak pernah membebankan kamu harus sholatnya berdiri, karena sholat itu berdiri. Bagi yang mampu berdiri, bagi yang nggak mampu nggak usah berdiri, sesanggupmu di atas kursi kayak atau duduk kayak. Itu namanya Allah tidak pernah membebankan kepada jiwa manusia kecuali sesuai. Misalnya wajib puasa Ramadan, terus ada yang mewajibkan dia harus pergi ke mana? Pekanbaru, mobil nggak ada, onta nggak ada, jalan kaki. Wajib dia apa enggak? Kalau dulu kan mobil nggak ada waktu zaman Nabi. Safar, hijrah dia dari Mekah ke Madinah, terus bulan puasa. Terus gimana? Boleh puasa? Nggak boleh lah, nggak bagus bagi orang yang puasa, orang yang safar kalau tetap dia puasa, karena itu membuat dirinya celaka. Jadi boleh diganti. Diganti. Paman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apabila di antara kamu ada yang sakit, paman kana marid, kalau marid dia marid aw ala safar, atau di dalam perjalanan bersafar dia dari satu negeri ke negeri lain. Fa'iddatun min ayyam, maka gantilah dia, ulanglah puasanya dari hari-hari yang lain aja setelah Ramadan ya, ukhar di bulan Syawal, di bulan lain selain Ramadan. Begitu. Ya, jadi tidak setiap sumpah bisa diambil, karena iblis juga bersumpah dulu untuk menggelincirkan. Coba dengar ini ceritanya. Allah bilang dalam ayat 11 surat Al-A'raf, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa artinya dong? Sungguh kami telah menciptakan kalian wahai manusia. Allah yang menciptakan kita. Summa sawarna. Apa sawar? Membentuk face, membentuk tubuh dan semuanya, mukanya, lain-lain kan. Coba antum pikir, kalau Allah bikin wajah sama semua ya, wajah Abi sama Ami sama, bingung ya? Kembar sedikit aja apa ya membedakan ya? Ini nikmat dah. Dibeda-bedakan oleh Allah muka umi kita dengan amah, dengan anti, dengan yang lain. Atau tidak dibeda-bedakannya. Misalnya orang yang masih gadis sampai nenek-nenek cantiknya kayak gitu aja. Kira-kira gimana ya? Tidak berubah-ubah, tidak ada keriputnya. Bagus nggak? Tidak juga. Bahaya nanti, tidak laku gadis-gadis sekarang nanti ya. Orang lebih senang sama yang tua-tua aja, apalagi udah meninggal. Dan sama cantik kok.
Jadi ada hikmahnya itu. Allah bikin makin lama makin tua, makin keriput, makin gak nampak, gak cantik lagi, supaya anak-anak yang akan datang akan dikejar oleh oleh yang laki-laki untuk menikahinya, ya. ya. Coba kalau nggak laku nanti, ya. Kira-kira jadi hanya hikmah. Allah bikin bentuk tubuh dengan muka yang bermacam-macam, ada yang ganteng sekali. Pokoknya manusia itu ganteng lah. Daripada monyet sama Ami mana ganteng? Sejelek-jeleknya manusia lebih ganteng lagi manusia. Ya ketimbang makhluk lain. Mana dalilnya manusia itu lebih bagus dari yang lain? Mana dalilnya? Laqad khalaq. Nah, di sini ada khalaqnakum nih. Kalau manusia ini khalaqna, nggak ada khalaqnakum lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsan tak. Apa artinya itu? Iya, surah apa itu? Surah apa itu? Masya Allah, nggak tahu ya. Supaya apa kita bacanya? Laqad khalaqnal insana. Supaya kita tahu kita lebih baik dari makhluk. Supaya kita bersyukur ujung-ujungnya. Nikmat yang agung ini harus disyukuri. Fashkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli. Karena orang yang bersyukur, bagaimana orang bersyukur? Orang yang bersyukur, kalau kamu syukur ditambah nikmat. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita baca ini supaya tumbuh rasa syukur. Allah membentuk dengan yang lebih baik manusia ini sebaik-baik bentuk. Surat Tin dong. Siapa tahu? Laqad khalaqnal insan. Sungguh-sungguh kami menciptakan manusia fi dalam bentuk ahsan, sebaik-baik dan bentuk sempurna bentuk, agar supaya bersyukur. Coba kalau ganteng semua manusia, kan ada orang sekarang gila operasi plastik. Operasi plastik itu orang yang bagaimana nih? Orang yang nggak bersyukur dengan bentuknya. Ada hikmah daripada Allah bikin, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Apa hikmahnya? Ada yang mukanya belek, muka peta aja ya, amuba, asli muka. Dia mukanya peta, hidung pesek, hitam keling, apa? Apa hikmahnya ujian juga ini? Apa hikmahnya tahu? Allah akan menguji dia apakah dia bersyukur dengan yang ganteng diberikan. Ya, diberi kegantengan. Apa sabar dia dengan Misalnya dia tidak ganteng? Sabar enggak? Sabar pada sabar dia. Kalau sabar dia Maka sama bersabar dia surga. Misalnya mukanya entah gimana bentuknya itu. Kalau dia terima dengan lapang dada, dengan tulus ikhlas menerima dengan senang-senangnya, Allah kasih dia surga tanpa hisab. Dalilnya surah Zumar 65 ya. Berapa itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tidak ada balasan orang sabar ini kecuali surga tanpa hitung-hitung lagi. Tanpa hitung-hitung lagi, pokoknya plong semua untuk dia sepuasnya. Gara sabar. Mau tahu ayatnya itu? Surah Az-Zumar ayat berapa itu?
Innama yuwaffas sabiruna Zumar itu 39 sebelum mukmin. Ini dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Ya, sebelum kafir. Zumar ayat 30 39 ya. 29. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nampak? Ada. Yatazakkarul albab. Hah? Tak nampak? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Amman huwa qanidun. Amman huwa qanitun. Awas satu lagi. Qul inni umir fa'budillah lahum min fawqihim walladzina jtanibu alladzina yastami'una al-qaul afaman haqqa 'alai kalimat. Alam tara. Mana dia? Innaka mayyitun. Sedikit lagi. Dia pernah kami baca tapi karena kebanyakan yang dibaca lupa-lupa gitu. Supaya tidak lupa diulang kembali. Supaya dia tidak lupa bagaimana caranya? Makin banyak dibaca, makin banyak lupa. Agar tidak lupa bagaimana? Diulang kembali. Satu lagi Pak. Diingat. Dia dihafal. Satu lagi nggak dihafal lah. Iya kan? Nggak ada yang dihafal itu nggak ada yang lupa. Betul? Betul kan nggak? Aku nggak pernah salah baca Quran. Kapan nggak pernah? Bahkan kapan baca Qurannya? Nggak pernah baca. Aku nggak pernah lupa. Kapan baca Qurannya? Nggak pernah. Nggak ada hafalan. Berapa yang kamu hafal? Nggak ada, ya kan? Nggak ada yang hafal ya mana lupa lah. Kan gitu logika ya? Iya. Makin banyak dihafal, makin lupa. Makin banyak pula yang lupa. Makin nggak dihafal, makin lupa. Makin nggak ada yang lupa. Apa yang lupa? Nggak ada satupun. Mana nggak jumpa ya? Mana ya? Khalaqa min nafsin. Awalnya Innama yuwaffas sabiruna ajrahum amman. Nggak ada ya? Udah habis ya? Ada yang luput itu. Dicari terus pasti dapat ya. Ya kan? Iya. Itulah pandangan manusia terbatas ya. Nggak ada. Betul.
Penasaran nih jadinya. Emang nggak ada ya? Berarti ya kan? Kan jelas kan? Ayat 10. Nah, terakhir tengok ada. Ya kan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Ya, kita disuruh kalau memang kita mengaku orang yang telah mengimani Allah satu-satunya Rabb yang diibadahi, kita disuruh untuk takut lagi. Takut kepada Allah Tuhanmu. Karena Allah itu Maha Rabb itu membalas perbuatan baik dengan baik surga. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang mereka itu berbuat baik di dalam kehidupan dunia, memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Misalnya kebetulan dia berada di bumi yang agak tandus, gersang, padang pasir semua, pindah. Bisa pindah ke pulau, cari pulau. Nah, yang subur makmur, yang banyak mutiara di bawahnya, ikan-ikan, kan luas itu bumi Allah. Misalnya di Palestina kena bom terus, bisa pindah ke? Disuruh pindah, nggak mau pindah ya? Gimana nih? Beralasan Masjid Aqsa. Berarti Nabi yang meninggalkan Masjidil Haram dulu salah berarti ya? Yang meninggalkan Masjidil Haram. Hijrah Nabi enggak? Enggak tahu Nabi hijrah dulu. Kemana Nabi hijrah? Ke Madinah. Ditinggalkan sama Mekah waktu itu? Iya. Lama ditinggalkan? Lama. Terus balik lagi kan? Apa salahnya orang Palestina itu pindah, Pak? Apa yang menghalanginya dia pindah? Karena tidak patuh. Tidak patuh kepada fatwa ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak patuh dia. Akhirnya dia bertahan di sana, hancur-hancuran lah. Ada orang zolim di sana, begitu hebatnya kezalimannya, masih juga bertahan. Salah siapa itu? Tidak mau pindah, padahal dikasih fasilitas, diganti rumahmu, tanahmu dikasih oleh orang-orang Arab yang kaya-kaya sekitarnya, ditampung dia semua. Tapi tidak mau dia. Alasannya Masjid Aqsa, negerinya. Tapi konyol dah, mati kayak gitu. Seperti pasir berterbangan 200 meter ke atas kena bom. Pernah nampak? Dibombardir, nampak seperti burung-burung bentuk film bentuknya. Padahal bukan film nyata ya. Aslinya betulan nyata. Iya, mau pula percaya sama Syiah. Hamas itu Syiah, Hizbullah itu Syiah, semua Syiah. Dia sendiri yang bilang dia Syiah, pencaci maki sahabat. Dipercaya pula musuh dalam selimut itu, ya, musuh dalam selimut Syiah itu. Syiah itu bukan Islam dia, ya. Nah, jadi nampak tak terbatasnya manusia, pandangan manusia. Gak ditengok lama-lama, nggak juga nampak. Terakhir ditengok lagi baru nampak. Nah, dia disuruh bertakwa kepada Rabbmu. Siapa saja yang berbuat baik, mereka melakukan kebaikan, ya, berlaku baik
Di dunia ini dia hasanatun, akan memperoleh kebaikan yang baik juga. Dan bumi Allah itu luas. Tidak seperti yang dipahami oleh rakyat Palestina, menganggap bumi Allah itu cuma Palestina doang. Bodoh nggak? Ya bodoh sendiri lah. Disuruh oleh Syalbani pindah, oleh ulama-ulama yang Sunni Salafi, suruh pindah. Tak mau dia, akhirnya dibom lah, jadi kepung dia. Kasihan tak? Nah, kalau mau perang, susun kekuatan kayak Nabi dulu. Nabi sendiri aja dulu, paling orang kaya beberapa orang aja. Iya, pakai susun, pakai strategi otak kan ada. Iya. Dan jangan dijadikan musuh sebagai teman, teman sebagai musuh. Nah, dia menjadikan Syiah musuh dalam selimut jadi kepercayaan. Harusnya Syiah itu tidak boleh dikasih tempat panggung dia, tidak boleh dipercaya, dia takiyah dia. Pendusta itu Syiah. Syiah itu pendus. Nanti kalau ada di sini orang Syiah, usir aja dia. Apa perlu gantung dia. Tak perlu orang Syiah di sini, karena dia yang pendusta, musuh dalam selimut, apalagi musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, menggunting dalam lipatan, menjegal teman seiring. Nah, itu Syiah. Coba tengok orang perang, dia kan Hamas yang mempelopori perang kan melawan Israel. Ya, dia pancing-pancing Israel, dia serang Israel tanggal 7 Oktober 2023 kan. Ya, sampai dah 2 tahun sekarang nih. Apa yang terjadi di Palestina? Rumah yang tadinya cantik, gedung-gedung bagus, sudah rata pakai tanah. Ya, nggak bisa dibangun. Nggak bisa ditempati, kelaparan, kehausan. Diserangnya, ditembakkannya rudal pertama ya pura-pura perang dulu, bentuk-bentuk perang asli bentuknya. Tapi sebenarnya sandiwara, dia juga. Syiah dengan Yahudi itu sama itu. Syiah itu dibentuk oleh Yahudi ya. Nah, dipancing-pancing Palestina dengan menciptakan kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok perlawanan, dibiayai, disuruh menyerang. Setelah diserang, nanti tentu Israel membalas serangan kan? Membabi buta lah, habis. Sementara Hamas ini nggak ada senjatanya, dari siapa senjatanya? Nggak ada. Lalu minta kasihan. Nanti orang nyumbang untuk dia. Dia tidur di hotel. Begitu Israel menyerang Palestina, dia sembunyi di balik terowongan, bersembunyi di hotel Qatar. Dia tembakkan ke atas, meledak di atas. Kalau Israel ditembakkan ke bawah, meledak di bawah. Yang hangus siapa yang rugi? Orang Palestina. Nah, itulah contoh orang Syiah kalau dipercaya. Kurang ajar ya. Jadi bumi Allah itu luas, enggak Palestina aja. Kalau kita nggak bisa sholat, nggak bisa beribadah, tinggalkan aja dulu. Masjidil Haram aja ditinggalkan. 100.000 lebih banyak kehebatan. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 di masjid yang azan sekarang ini. 100.000? Siapa yang bilang ini? Nabi. Kalau di Masjid Nabawi, Masjid Medina, berapa perbandingannya 1 rakaat? Iya. 1 rakaat di Masjid Madinah sama dengan 1.000 rakaat di masjid lain. Di masjid yang ada azan tadi. Di masjid selain Medina, 1.000 rakaat bendingnya, 1.000 kali. Sementara di Masjid Aqsa, 1 rakaat di Masjid Aqsa berapa?
Perbandingannya dengan masjid lain, Masjid Nurul Haq, Masjid Arafah ini, tidak pernah dikasih tahu sama guru keutamaan 3 masjid itu apa keutamaannya? Pahalanya lebih besar. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali, kalau Masjid Madinah 1.000 kali. Masjid Aqsa berapa? Kalau Karang-karang aja. Kembalikanlah kepada Allah ilmu tadi. Apa jawabannya kalau kita nggak tahu? Allah alam. Kan nggak tahu kan? Allah a'lam bisawab. Allah yang tahu jawabannya. Berapa? 500 kali? 500 kali. 100.000, 1.500. Satu rakaat kita sholat satu waktu zuhur misalnya sama dengan 500 kali di masjid lain. Itu di Masjid Aqsa, Palestina sekarang. Kubahnya kubah yang warna biru bukan kuning, yang warna agak kehitaman, hijau kehitaman katanya. Kayak itu kubah yang asli. Dia 2 tuh kubah. Ada kubah emas itu udah asli tuh. Masjid Aqsa-nya itu punya bangunan dari Israel, dari Yahudi itu. Yang sebenarnya Masjid Aqsa itu yang kubahnya kayak hijau tua, ada lumut-lumutnya bentuk itu. Biru, apa itu? Begitu. Bagaimana caranya iblis tadi? Nah, ini dia tadi ya. Kita sedikit lagi ya. Diciptakan manusia dibentuk dengan sebaik-baik mungkin ya. Kemudian dikatakan kepadanya karena sudah bagus sekali diciptakan dengan tangan Allah sendiri 2 tangan. Ya kan? Nah, kemudian diperintah malaikat. Malaikat apa sifat malaikat? Was-sam'i wa la ya'sunallaha ma amarahum. Kalau malaikat disuruh oleh Allah langsung dikerjakan. Enak enggak malaikat ini? Enak kali. Tapi ada lagi yang selain malaikat seperti iblis, kebalikan dari sifat malaikat. Kalau malaikat disuruh usjudu li Adam fasajadu li illa iblis. Kalau iblis disuruh, dia karena dia di dalam kelompok rombongan, dalam satu majelis, ya termasuklah jadinya dia. Karena dia dalam kelompok itu di sorga. Ya kan, ini kan di sorga nih. Diciptakan Nabi Adam dalam sorga. Setelah selesai diciptakan, diperintah